Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Harmoni, selamat datang di podcast kita, kami yang judulnya itu Podcast Cahaya Nurani. Di sini apa yang kita bahas itu adalah tentang mapan dulu baru nikah. Dengan gua di sini Raindra Putra dan ada beberapa rekan-rekan saya di sini. Pertama ada Saya Arif Ferrano Satrio Gusman. Arif. Di sini ada Raja Satria. Saya Adam Muharaes. Nah, ini udah oke banget nih. Kita mau bahas tentang mapan dulu baru menikah itu. Kira-kira pertanyaannya tuh adalah, apakah emang harus mapan dulu atau kan ada beberapa orang ya yang bilang kayak, ayolah nikah dulu, nikah gitu kan, cinta duluan gitu kan. Tapi kayak ternyata kita tuh sebenarnya ada yang bilang perlu mapan dulu gitu, perlu berduit dulu lah intinya. Itu menurut kalian gimana nih? Kalau menurut aku dari pandangan aku sendiri ya, kalau menurut aku ya, kenapa kita tuh perlu mapan dulu sebelum nikah, itu menurut aku itu necessary banget sih. Ya karena gimana ya, sebenarnya mapannya tuh bukan dari segi finansial doang. Mungkin secara finansial, di sisi lain juga harus secara emosional. Selain itu juga mungkin secara knowledge atau pengetahuan. Dia tuh udah siap jadi laki-laki yang udah siap nerima perempuan atau enggak gitu. Tapi kalau kita perhatiin di kehidupan kita sekarang, di di masyarakat sosial sekarang, kalau kita amatin, banyak anak muda sekarang tuh kayak terburu-buru banget gak sih buat nikah. Sehingga mereka tuh kayak ya udahlah, yang penting tuh jalanin aja. Nah, kan baru-baru ini kan ada lagu gitu kan, If we never try, how will we know? Ya itu kan kayak ya inilah, ya mungkin akhir-akhir ini tuh lagu itu tuh viral di TikTok lah. Ya itu tuh banget itu tuh banyak banget orang yang ngode-ngode kerasnya atau siapa gitu buat ngajak kita jalanin aja dulu urusan tantangan hubungan dan lain-lainnya belakangan lah, itu nggak penting. Ya padahal kalau menurut aku sendiri itu mungkin pikiran orang yang terlalu mikirin saat ini gitu, nggak secara jangka panjang. Mungkin ada yang mau nambahin gitu. Bentar. Ya. Tapi kan tadi tuh tentang ini ya, luarnya gitu kan. Tapi kalau tentang pandangan Islamnya begini nih. Untuk pandangan Islamnya ada yang ini nggak mau ngejelasin nggak? Nggak mau nambahin aja. Nih, kan boleh. banyak yang bilang nih ya. Kan banyak yang bilang. Ngapain sih nikah dulu kan? Okay. Harus mapan dulu kan. Oke. Nah, mau nanya nih. Apa? Definisi mapan tuh apa sebenarnya? Ada yang mau siapa tuh? Aduh, mapan ya. Banyak sih mapan, kayak misalkan nih, kita udah punya mobil, gaji 2 digit, punya rumah, itu bisa disebut mapan. Tapi mapan buat nikah bukan itu aja. Banyak kayak tadi udah disebutin sama Adam. Kayak dari mental nih, udah siap belum buat nikah? Kan bisa nanti berantem sama istri malah diem-dieman ya gitu. Kan saling treatment jadi nggak jelas ya buat suami istri. Kayak anak kecil. Apalagi coba? Suami udah bisa jadi imam yang baik belum buat istri? No. Istri udah bisa ngebantuin suami secara mental belum? Gitu. Jelas banget ya bro ya. Definisi mapan ya. Ya. Kan kita kan Islam gitu, standarnya tuh kalau sebagai seorang cowok tuh ya harus nabi sih, ya nggak? Iya dong. Kayak misalkan laki-laki panutan kita tuh ya harus mencontoh nabi lah gitu. Banyak dari kita tuh mungkin sekarang tuh bikin standar sendiri lah yang mungkin sesuai cerita fiksi, novel atau Kayak film-film gitu lah ya. Atau malah aktor. Atau malah that's it. Gitu lah. Ini kita belum bahas pandangan Islamnya bagaimana nih? Ada yang mau bahas gak? Nih, menurut pandangan Islamnya tuh gini. Menurut mati. Nyala. Coba nyala. Menurut pandangan Islamnya tuh gini. Di surat An-Nur ayat 33 tuh bilang gini. Kalau kamu belum mampu untuk menikah, jangan dulu menikah, jaga diri dulu untuk diri sendiri.
nanti Allah beri kemampuan gitu. Itu maksudnya apa? Itu apa namanya? Itu kalau boleh tahu itu makna ayat yang isi ayatnya atau isi ayatnya atau arti ayatnya gitu. Teksnya. Isi ayatnya. Kalau teksnya itu juga demikian gitu. Iya. Oke. Kira-kira kalau boleh tahu nih, tapi kalau mau searching juga dulu nggak apa-apa sih. Kalau surah An-Nur tuh kira-kira tuh apa sih alasan dia diturunkan tuh karena apa? Mungkin zaman Nabi gitu ada orang yang kayak mau kondo gitu ya kan? Ada orang yang mau kondo gitu, modal konsisten doang, ya kan? Modal konsisten doang. Terus di mention tuh sama Allah lewat Quran surah An-Nur gitu. Kira-kira tracknya kenapa ayat ini tuh bisa turun gitu? Surat An-Nur. Iya, ada yang bisa jelas. Kira-kira ada yang bisa ngejawab gak? Soalnya gua Seluruh surat An-Nur gitu maksudnya. enggak seluruh Ayat itu 33 aja. Iya. Jadi intinya kita harus jaga diri dulu sampai Allah kasih kemampuan. Tapi alasannya kenapa diturunin gitu? Kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Ini nggak sih kayak misalkan di zaman itu kayak ada larangan buat eksploitasi seksual. Kayak budak perempuan tidak boleh dipaksa untuk melakukan pelacuran dan demi keuntungan duniawi mungkin karena itu. Tadi itu kan apa namanya? Alasan ayatnya turun tuh karena dulu tuh perzinahan dulu tuh marak gitu. Makanya di-mention lah buat orang-orang yang suka aktivitas kayak gitu lewat ayat ini. Iya sih. Oke. Kerasa banget sih. Mungkin kalau dulu zaman Nabi orang-orang tuh bakal karena hidupnya di zaman sahabat gitu ya, era sahabat, mungkin orang-orang tuh pada nurut gitu. Tapi kira-kira nih kalau sekarang gimana kayak kalau orang-orang tuh biar kayak nurut gitu. Biar kayak kalau misalkan kita kan kita nih kan beberapa dari kita kan kadang tuh kalau ditegur nih kalau pacaran lu jangan pacaran dong, dosa loh, bla 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 gitu. Kayak ada aja pembenaran alasannya. Iyalah gua juga pacaran juga niatannya pengen nikah. Kira-kira itu gimana tuh? Gimana Rip? Jadi dia tuh bilang kayak pacaran kok kamu pacaran gitu. Jadi niat kamu pacaran tuh apa gitu. Santai kok, kita juga nanti bakal nikah kok gitu. Bahkan ada juga yang malah ini mah tesan doang, kita nggak pacaran. Ya itu kayak memperbolehkan perzinahan tuh. Ya pastinya, apalagi ya gak ada statusnya gitu ya. Gak ada statusnya. Iya. Pertanyaannya gimana? Ya kira-kira tanggapan kalian nih gimana tentang orang yang nyari pembenaran buat melakukan perzinahan gitu? Itu mau kamu dulu. kayak dia tuh ada aja alasannya. Gimana soalnya? Oke. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim bilang tuh katanya, wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah maka menikahlah gitu. Di sini kata kuncinya mampu. Tapi Nggak ada hubungannya. gak ada hubungannya ya. Di sini ada surat An-Nur lagi nih ayat 32. 32 apa tuh? Kalau kamu belum mampu menikah, maka Allah akan cukupkan kamu rezekinya. Oke. Ya kan? Membujang. Ya. Kan ini membujang. Iya. Itu dia sih. Tapi kan kita kan bilangnya lagi udah pacaran, membenarkan perzinahan. Iya. Gimana tuh? Nanya balik nih. Kan ada nih orang pacaran, terus mereka membenarkan kan. Nah, di sini tuh paling kita caranya paling mengingatkan ya. Ngingetin. Sebatas mengingatkan. Kita sebatas cuman maksimal tuh kita cuma paling bisa mengingatkan mereka. Gak lebih dari itu. Iya. maksudnya. Oke. Soalnya itu juga keputusan mereka kan. Pasti sih itu balik mereka ke mereka lagi sih. Kalau jadi orang ketiga Tapi itu udah sih, itu udah kena sih sebenarnya. Kita kan udah bantu ingetin ya. Kita harus ingetin kayak surat Al-Isra nih ayat 32. Itu berfirman Gak bisa diingetin pakai ayat-ayat kalau kan Apa dikecok? ayat. Gak semua gitu, gak semua gitu. Enggak semua. Iya. Jadi pokoknya kita kasih tahu lah kalau misalkan kalau surat Al-Qur'an Al-Isra ayat 32 itu bilang gitu. Apa tuh? Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jadi kita udah bantu ingetin dong. Wah, mana? Ini tuh ayatnya wala taqrabu zina. Iya enggak sih? Iya kalau nggak salah. Cukup. Kayaknya kita sudah menjauhi dari
topik pembahasan, kita balik ke intinya. Mapan itu penting. Nah, tapi bukan berarti harus sempurna dulu. Kita kan balik masih di pengantar-pengantarnya nih, main di pengantar lah. Mapan tuh nggak harus kaya banget ya. Nah, iya. Yang penting berkecukupan ya buat istrinya ya. Oke. Bisa nggak perlu apa namanya, masalahnya tuh bukan masalah apa ya, masalah finansial yang gitu-gitulah. Masalahnya tuh masalah Semuanya, semua aspek. Sama ini sih. semua aspek. Gua mau nanya lagi nih. Kadang Enggak. Kadang tuh kan orang-orang tuh kan suka nyari pembenaran tuh gini kan. Nikah aja dulu. Kayak kalau rezeki kita tuh udah dijamin sama Allah gitu. di tengah aja. Semoga gue yang suara pegang. gini. Ya udah lanjut. Orang-orang tuh kan kadang beberapa orang yang aku temuin nih. Kenapa alasan mereka tuh lebih milih nikah dulu sebelum mapan itu tuh karena ini. Karena apa namanya? Karena beberapa dari mereka tuh mereka yakin sama ayat ini. Nikah aja dulu, rezeki kita pasti udah dijamin sama Allah. Kayak mereka Iya tuh juga. yakin banget gitu. Tapi yakinnya mereka ini, katakanlah rezeki mereka tuh udah dijamin sama Allah. Tapi kayak masih aja ngebabuin istrinya gitu. Istrinya yang kerja nih. Tapi dianya malah ngerokok, ngegame, nganggur gitu. Waduh. Berarti suaminya tidak Iya, nggak tanggung jawab gitu. Mau enaknya doang. Suaminya nggak ada effortnya banget tuh. Iya. Jadi cuma yakin doang gitu. Yakin doang. Itu Doang misalnya gak ada gitu. nah, yang ini tuh mungkin kebanyakan orang-orang kita tuh misinterpretasi sih atau kesalahan memahami gitu ayat itu gitu. Mungkin bisa dijelasin gitu. Ayat ini tuh lebih detailnya tuh gimana sih? Apakah Allah tuh benar-benar menjamin kita tuh, apakah kita memang dijamin kehidupan kita atau kita tuh harus ada usaha juga gitu? Ayat yang mana tadi? Yang Anuran, ini, dua-dua. bunyi ayatnya tuh gini. Janganlah kamu takut kelaparan. Janganlah kamu takut miskin gitu. Sungguh rezeki kamu sudah dicukupkan oleh Allah. Oh, tapi itu ngomongin tentang ini nggak, tentang Yang melata sekalipun. tentang ini nggak, tentang nikah guys itu. Iya. Iya, pasti. Nikahkanlah orang yang masih Iya, masih itu dia. bujang. Ini surat apa sih? An-Nur 22 ayat 32. Oh, lu mau jelasin? Paling gini sih. Kan ada tuh penjelasan SMP. Kalaupun ada niat tapi nggak ada usaha itu sama aja sia-sia. Nah, kalau kita udah yakin, ada niatnya, yakin nih Allah bakal cukupkan, tapi kita nggak ada usaha, sama aja sia-sia. Jadi intinya kita harus ada usaha. Usaha tanpa niat sama aja bohong. Jadi harus ada dua-duanya. Niat ada, usaha juga ada. Balance gitu. Iya, harus balance gitu. Gak boleh bertimpangan gitu. Nah, benar banget. Oke. Wah, Udah azan nih. Udah azan nih. Jadi kita cukupkan seperti ini. Guys. Buru-buru ya. Harus ke masjid dulu. Harus ke masjid sih kita. Lanjut ke apa lagi nih bahasan kita nih? Sebenarnya udah cukup sih. Jadi intinya tadi kita udah bahas ya tentang mapan itu gimana gitu kan, mapan dulu baru nikah itu gimana, dan kami semua memilihnya untuk mapan dulu ya. Penting banget ya, soalnya tadi ada masalah tanggung jawab karena ada masalah apa juga finansial dan lain-lain lah. Soalnya cobaan kita tuh bukan cobaan masalah cinta doang, tapi cobaan lain ya, banyak. Intinya kalau belum siap nikah, jangan nikah dulu. Tahan dulu, sabar dulu ya guys ya. Iya. Oke. Jodoh makanya. kita harus samain ya, niat sama tanggung jawab tuh harus sama ya. Niat sama usaha tuh harus sama ya. Jadi kayak jangan niat doang tapi usahanya gak ada, itu kan sia-sia, kan tadi dijelasin gak ada effort. Ya cowok kan gimana sih gitu kan. Ya mungkin sekian ya podcast ke kami semua, podcast kita semua ya, judulnya adalah podcast Cahaya Nurani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerekam.